Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nih, kami dari kelompok 3 kelas D. Nah, pada kesempatan kali ini kami melakukan wawancara tentang pengendalian OPT kepada salah satu petani anggur di Magelang, yaitu Mas Nurus Sofwan. Usaha tani anggur beliau ini memiliki nama UD Hatake Grab Kateki yang bertempat di Dusun Mandiran, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman. Yuk kepoin videonya dan tonton videonya sampai selesai. Oh, masih ada sedikit nih. Salah satu contoh gejala terserang hama spider mite atau tungau merah. Ya. Pakai tetap mainnya kimia ya. Itu merek Summit. Summit. Untuk pencegahan, tapi untuk daun udah tidak bisa kita perbuat lagi. Tapi nanti untuk daun baru, insya Allah sudah normal lagi. Jadi daun yang terserang diambil. Daun yang terserang bisa diambil, kita potong. Kalau nggak diambil berapa? Selagi kutunya udah nggak ada, aman. Cuma kan kalau dengan kondisi kayak gitu, proses fotosintesis udah nggak lancar. Si daun udah berkurang. Jadi nyengat. Nyengat itu yang semacam kupu-kupu yang bentuknya segitiga. Iya. Bertelur. Ini salah satu contoh gejala serangan yang disebabkan oleh hama ulat. Kalau tidak salah nama ratanya itu Spodoptera libera, ular gaya. Ular gaya yang agak coklat-coklat itu. Spodoptera libera kayaknya sih. Tapi nanti bisa dikasih juga. Sama, iya sama. Itu kalau di tanaman anggur sendiri itu banyak mas ulatnya apa? Tergantung dari kondisi mana. Cuaca. Rata-rata kalau di musim misal banyak cerah atau panasnya itu kutu-kutuan itu lebih dominan menyerang. Tapi kalau musim penghujan kayak gini itu lebih ke arah penyakit dari bumi. Jadi tergantung iklim musim cuaca. Atau penyakit yang ada di daun, di batang pun ada yang menyerang. Kalau kita istilahnya itu kutu perisai. Nah, masuk ke mengenai batang ini. Jadi kan dia matahari dari sebelah sana kan, ini yang di sini lebih dominan terkena. Jadi kalau nanam anggur di tempat yang agak teduh, resiko terkena kutu batang. Terus ini cara penanganannya gimana mas? Kalau penanganan kita sementara ini baru kita sikat Pakai apa? menggunakan sikat Gigi. cucian itu bisa. Terus kita kasih misal mau insektisida menggunakan lanet itu bisa dicampur. Sikatnya itu waktu kering kayak gini atau waktu batang basah dibasahin dulu? Yang dibasahi sikatnya itu dicampur dengan insektisida. Itu ada ketentuan nggak mas buat nyikat itu ya? Pagi atau Rata-rata sih kita kegiatan pagi. Pagi ya. Ini bisa menyebar semua nggak? Bisa Biasanya dari bawah dulu, dari bawah sampai atas gitu. Ketika semprot insek, sekalian batang juga kita semprot untuk pengendalian. kalau ada ini kan apa kutu? persen. Nah ini dia munculnya tuh saya penyebabnya awal itu apa? Munculnya tuh gimana? Ya rata-rata kelembaban sama sinar itu, kalau sinar kurang, rata-rata tempat teduh ya. Kemudian kelembaban dia agak tinggi. Terus dari jenisnya juga mempengaruhi jenis tanamannya. Misal varietas A itu lebih tahan terhadap kutu perisai, itu bisa. Awalnya dia hitam-hitam dulu ya, baru nanti ada indikasi seperti karat. Untuk penanganannya gimana? Untuk penanganan kita tetap menggunakan fungisida ya. Kita belum bisa mengandalkan yang dari organik, belum bisa. Soalnya mengingat dengan rutinitas kita juga keterbatasan waktu, kadang
tidak punya waktu terus ya ambil jalan tengahnya. Pengendalian kita minimal itu 1 minggu sekali secara rutin menggunakan semprot. Itu di pagi atau sore? Kalau kita aplikasi di pagi hari. Satu contoh tahap akhir serangan dari karat daun ketika kita aplikasikan fungisida, gejala mungkin akan berhenti, tapi untuk jaringan tanaman yang rusak pada daun dia tidak bisa pulih dan nanti akhirnya akan rontok. Jadi nggak perlu diambil satu-satu ya? Atau Ya kalau bisa kita ambil kayak gini. Biar nggak nyebar. Biar nggak nyebar. Cuma kan kadang waktunya nggak ada. Tidak ada waktu. Itu penyakit yang Dari Mas? serangan jamur juga Jamur. funginya. Berarti kebanyakan itu yang menyerang tuh jamur ya? Nah Mas? kalau dari tanaman anggur itu lebih dominan penyakit dari jamur bawaannya. Jamur. Mungkin ada sekitar 4 atau 5 jenis jamur yang menyerang. Ini powdery mildew, tanda gejala serangan ada di atas permukaan daun. Kayak gini. itu sampai di belakang permukaan daunnya atau cuma di permukaan? Enggak, kalau di belakang enggak ada, Berarti cuma di depan. Nah nanti kalau belakang itu ada juga, itu downy mildew. Coba nanti tak Itu carikan. udah kriteria yang parah atau yang Ini belum parah. Jadi Masih kalau awal. parah itu, kalau parah itu dia di permukaan atas semua itu rata, kayak ada selaput. ini juga dari kelembaban juga baru? Termasuk dalam kemudian ini atap. Jadi atap ini usahakan jarak dengan daun itu minimal 1 meter. Jadi kan ini sirkulasi udara juga tidak lancar, terlalu dekat dengan daun dan atap itu paling jarak cuma 30 cm. Jadi ini itu robot. Selain di daun dia juga kadang menyerang di buah. Kalau di buah nanti efeknya dia bisa pecah buah. Oh, motek. Tapi kalau ini beda, Oh, beda. ini jamurnya juga beda. Nah sampai saat ini yang belum kita temuin ini penyebabnya dari jamur atau hama itu kita belum paham. oh Kayak yang ini gini. Mas, yang kayak Ya, coklat. burian istilahnya ini. Kita belum bisa identifikasi ini penyebabnya dari hama atau dari penyakit lainnya. Downy mildew serangannya ada di bawah permukaan daun. Downy mildew. Itu bisa langsung semua gitu atau cuma di satu titik doang? Dia bisa nyebar asalkan nanti kondisi sini dia lembab, biasanya ini mudah menyebar bahkan ke daun-daun yang lain kan udah mulai terindikasi serangan kan ini Jadi bisa melalui udara juga ya Mas? bisa mengudara. Cuma ini lebih mudah dikendalikan ketimbang si powdery mildew. Nah ini penggerek batang, kalau ini salah satu gejala serangan penggerek batang. Cuma indikasi kalau dia sudah keluar seperti jelly ini, penggerek batangnya sudah mati. Tapi kalau dia masih hidup biasanya ada keluaran seperti bubuk-bubuk kayu. Kalau bubuk kayu dia masih hidup. Tapi kalau udah keluar macam cairan ini biasanya dia udah mati. Ini kita dari anggur ya. Kita dari anggur. Jadi ketika dia keluar getah, otomatis dia tidak bisa keluar. Ini penggerek batang. Pengendaliannya pakai Terus kita masih pakai kimia. jadi semuanya full Semua kimia. Terus nanti kalau buah beda lagi. Kimia itu kita hentikan semisal 1 bulan sebelum panen. Dengan antisipasi kita membungkus buah pakai plastik atau berpaku menjelang anggur berubah warna, penyemprotan kimia udah kita stop. terus dibungkus. Alternatifnya kita bungkus pakai plastik bisa, pakai kulkas bisa. Vaksinnya loh, pelakiran itu ya. Pelakiran itu. Oh, sing nekuk. Itu Hijau ya? hijau. Terus di dalam itu ada sawangnya. Dalam Di dalam buah itu ada kayak selaput-selaput. Itu ada sawang. Itu sama kayak pelakon belum dalam. Ya, terus yang itu belum bisa dibunuh, yang burik tadi loh, itu nggak tahu dari kimia atau organisme yang lain kan. Soalnya biar kita treatment pakai insek bisa maupun fungisida, nggak bisa ngaruh.
Jadi kita di buah hama cuman ular itu. ulat sama burung hewan mau salaman ya namanya kita dapat buah kita ketika buah kan ada fase brokoli itu sebelum dia memanjang kayak ini termasuk fase-fase yang rawan terkena jamur juga. Jadi jamur itu menyerang ketika tingkat ketahanan atau kesehatan tanaman itu dia turun. Misalnya kita telat ngasih pupuk, itu biasanya tingkat ketahanan turun terus rawan terkena penyakit seperti jamur. Salah satu contoh penyakit yang disebabkan oleh jamur antraknosa menyerang di batang dan juga di daun. Tangkai itu. Gejalanya seperti apa? Dia ada kayak beri-beri hitam, beri-beri coklat-coklat hitaman. Itu udah tingkat yang parah atau? Ini termasuk tingkat yang sudah ya medium lah ya. Medium. Antraknosa ini. Tapi sudah kita kendalikan. Pengendalian itu kan pagi semprot. Iya. Berapa kali semprot? Antrak itu 3 hari sekali. Kalau antrak. Soalnya kalau 3 hari tidak kita semprot, dia pertumbuhannya langsung pesat banget, langsung nyebar ke jaringan yang lain kalau antrak. Itu kalau misal seperti daun muda atau kokos daun muda itu dia lebih ringan. Ringan sekali. Nah, berhenti penyemprotan waktu Biasanya aplikasi tandanya? 3 kali. 3 kali dia udah berarti berhenti 3 kali serangan. pengaplikasian. Iya. Dari sekali 3 kali 9 harian ya. 9 hari. Iya. Tapi antrak itu jarang menyerang. Biasanya antrak menyerang itu ketika musim penghujan datang, terus sirkulasi udaranya dia tidak lancar. Gara-gara sirkulasi udara. Kalau di pohon anggur tuh lebih banyak waktu diserang OPT tuh kemarau atau hujan? Nah, OPT kan ada 2 macam. Yang namanya bakteri misalkan ada dari bakteri, fungi, terus dari serangga gitu kan. Kalau dari serangga itu di musim rata-rata musim kemarau. Ya, tapi kalau penyakit seperti jamur, bakteri juga diserang pasti di musim penghujan. Makanya ketika kita musim penghujan datang, usahakan suplai kalsium untuk meningkatkan kekebalan. Sebetulnya kalsium itu kan fungsinya sebagai meningkatkan kekebalan selnya ya. Di selnya kan ketika kalsium diaplikasikan, insya Allah nanti di musim penghujan lebih tahan dari serangan itu ini atau semacam ini. Di rata-rata di musim penghujan kan biasanya pH itu drop. Ketika pH drop, serapan haranya itu tidak normal, ketahanannya menurun. Disitulah nanti penyakit dia mulai menyerang. Jadi penanggulangan ini penambahan. Selain dari kita langsung kendalikan menggunakan insek atau fungi, kita harus juga memperbaiki kondisi media tanah. Iya. Soalnya kan itu jadi vital banget kan. Dimana fungsi akar kan sebagai penyerap daerah, tapi kondisi lingkungannya tidak mendukung. Biasanya perbaikan media tanah tuh dilakukan berapa bulan atau berapa minggu sekali? Kalau di musim penghujan itu kita suplai dolomit sebulan sekali. Kapur ya. Jadi dolomit kan fungsinya dia untuk menetralkan pH, kemudian suplai kalsium juga ada, magnesium juga ada. Pas sederhana tadi gemblung merdeka.